Halo Gabuters, dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Saya doakan semoga kalian semua sehat selalu serta diberikan rezeki yang berkah barokah. Kembali lagi dengan saya Rana, kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul The Killer. Yang mana film ini merupakan film yang menceritakan tentang seorang mantan pembunuh bayaran yang diusik hidupnya karena seorang gadis titipan istrinya yang diculik oleh mafia. Baik, tanpa banyak tangengong lagi, langsung saja renggangkan badan, hembuskan nafas, dan markijo, mari kita lalajo. Silent. Film diawali dengan diperlihatkannya pasangan suami istri yaitu Uigeng dan istrinya bernama Hyunsu. Yang mana pada saat itu Hyunsu meminta izin kepada Uigeng untuk pergi bersama dengan temannya. Hyunsu meminta Uigeng untuk menjaga anak gadis temannya selama dia dan ibunya pergi liburan. Mengetahui permintaannya ditolak, Hyunsu pun memberikan penawaran kepada Uigeng. Kalau ia mau menjaga anak gadis temannya, maka Hyunsu pun akan memuaskan Uigeng saat dia pulang. Dan tak tahan dengan tawaran itu, Uigeng pun akhirnya menyetujui permintaan istrinya. Singkat cerita, hari pemberangkatan pun tiba. Uigeng mengantarkan istri bersama dengan temannya ke bandara. Hyunsu pun mengatakan kalau dia akan menelponnya nanti. Tak terasa malam hari pun tiba. Sesuai janjinya, Uigeng pun menjemput anak gadis dari temannya itu. Anak gadis tersebut bernama Yunji. Yunji pun masuk ke dalam mobil Uigeng dan mengatakan kalau dia mengajak temannya untuk ikut pulang bersamanya. Tak lama kemudian mereka pun sampai di rumah teman Yunji. Yunji pun mengatakan kalau dia akan menginap di rumah temannya malam ini dan meminta Uigeng untuk merahasiakan ini kepada ibunya. Uigeng pun menyetujuinya lantas memberinya tambahan uang jajan untuk bersenang-senang bersama dengan temannya. Tepat jam 1 malam, Uigeng yang sedang tertidur pun mendapat panggilan telepon dari Yunji. Yunji pun mengatakan kalau dia sedang sakit perut dan meminta Uigeng untuk menjemputnya di sebuah kafe. Mendengar hal itu, Uigeng pun langsung pergi menuju ke sebuah kafe yang disebutkan oleh Yunji. Sesampainya di sana, Uigeng pun dibuat kesal karena Yunji yang terlihat baik-baik saja dan sedang duduk santai bersama pacarnya yang langsung pamit saat itu juga. Yunji mengatakan kalau Uigeng terlalu lama datang sehingga sakit perutnya sudah sembuh. Dan tanpa rasa bersalah sedikit pun Yunji malah mengusir geng dan mengatakan kalau dia akan pulang bersama dengan temannya. Saat hendak pergi dari sana, Uigeng mendapat telepon dari istrinya. Istrinya menanyakan tentang keadaan Yunji. Uigeng pun mengatakan kalau dia telah menjemputnya dan Yunji baik-baik saja. Dan di saat yang bersamaan, Uigeng pun melihat Yunji yang pergi dengan pacarnya yang tadi pamit untuk pulang. Melihat hal itu, Uigeng pun menjadi curiga dan mengikuti mereka dari belakang. Diketahui saat Uigeng memasukkan tambahan uang jajan, ia pun menyimpan alat pelacak di dalam dompet Yunji. Dan benar saja, ternyata Yunji ingin dijual oleh pacarnya sendiri kepada seorang germo. Germo tersebut bernama Yuri. Yang mana Yuri ini sengaja menggunakan para remaja tampan untuk memikat gadis-gadis remaja yang masih sekolah, yang kemudian gadis-gadis tersebut mereka jadikan sebagai pemuas nafsu bagi para pria hidung belang. Yunji yang tak terima diperlakukan seperti itu pun ia pun memberontak. Terlihat Yuri pun akan menamparnya, namun tiba-tiba ya, Uigeng pun akhirnya sampai. Yuri yang melihat hal itu pun langsung saja menyuruh anak buahnya untuk menghajar Uigeng.
Terlihat geng pun dengan mudah menumbangkan mereka semua tanpa kesulitan sedikit pun. Namun Yuri yang mempunyai kesempatan pun berhasil menusuk perut Uigeng. Namun Uigeng terlihat biasa-biasa saja walaupun sudah ditusuk menggunakan pisau. Kemudian Yuri pun dibuat pingsan oleh Uigeng. Setelah kejadian tersebut, polisi pun datang ke TKP untuk melakukan penyelidikan. Singkat cerita, pagi pun tiba. Uigeng yang sedang bersantai di rumahnya pun didatangi oleh seorang detektif. Si detektif itu pun memberikan beberapa pertanyaan kepada Uigeng tentang para remaja yang tewas tadi malam. Di mana mobil yang digunakan oleh Uigeng terekam CCTV sedang mengikuti motor para remaja tersebut sebelum kejadian. Uigeng yang merupakan mantan pembunuh bayaran pun hanya menanggapinya dengan santai dan mengatakan kalau dia tidak tahu apa-apa mengenai kejadian itu. Dan karena tidak adanya bukti yang kuat, si detektif pun memutuskan untuk pergi dari sana. 그럼 오늘은 이만 일어나겠습니다. Tak lama setelah kepergian si detektif, Uigeng pun mendapatkan telepon dari Yuri yang memintanya untuk segera menyerahkan Yunji dalam waktu 1x24 jam. Karena jika tidak, maka Yuri akan menyerahkan bukti sebuah pisau yang digunakan oleh Uigeng saat menghabisi para remaja pria di tempatnya kemarin. Dan terakhir, Yuri pun berterima kasih kepada Yunji karena dompetnya ada di tangan Yuri dan semua uangnya akan jadi milik Yuri. Tak tinggal diam, Uigeng pun langsung membuka koper berisi gelang pelacak untuk dipakai oleh Yunji. Sementara dia akan keluar sebentar untuk mencari Yuri berdasarkan alat pelacak yang ada di dalam dompet Yunji. Dan alangkah terkejutnya Yuri dan si bos preman ketika melihat Uigeng yang tiba-tiba saja ada di sana. Uigeng pun langsung meminta pisau yang pernah digunakannya. Namun si bos preman malah menyuruh anak buahnya untuk menghajar Uigeng. Dengan wajah datar tanpa ekspresi, Uigeng pun berhasil mengintimidasi Yuri dan si bos preman untuk diam tanpa kata. Mereka pun tetap menolak untuk menyerahkan pisaunya Uigeng. Dan Uigeng pun dengan santainya menyiksa si anak buah di depan Yuri dan juga si bos preman. Terlihat si bos preman yang ketakutan dan langsung menyerahkan pisau tersebut. Si bos dan Yuri pun berhasil kabur. Namun Uigeng justru mendapat serangan dari seseorang berkemampuan tinggi. Entah siapa dia, namun Uigeng hampir saja terkena senjata miliknya yang mengharuskan dia terlibat pertarungan dengan pria misterius tersebut. Karena tidak ingin membuang waktu, Uigeng pun langsung melumpuhkan kakinya dengan mudah. Kemudian dia pun pergi begitu saja karena merasa tak punya masalah dengan pria misterius ini. Terlihat juga kondisi rumah Uigeng yang sudah acak-acakan berikut dengan Yunji yang ternyata sudah diculik oleh orang-orang dari kelompok mafia yang mempekerjakan si Yuri. Dengan bermodalkan gelang pelacak yang sudah dipasang sebelumnya, tak sulit bagi Uigeng untuk menemukan lokasi di mana dia berada saat ini. Dan akhirnya geng pun mulai serius dengan masalah ini dan membuka sebuah koper yang berisi pistol yang biasa digunakan oleh seorang profesional. Sesuai lokasi alat pelacaknya, Uigeng pun akhirnya sampai di markas tempat dikurungnya para gadis-gadis muda. Setelah memeriksa semua ruangan, dia tidak juga menemukan keberadaan Yunji. Namun Uigeng melihat Yuri yang akan kabur bersama dengan kelompok mafia. Uigeng pun berhasil menangkapnya dan segera mencari tahu informasi tentang Yunji. Uigeng pun membawa Yuri kembali ke dalam. Dia memaksa Yuri untuk memberitahukan di mana Yunji berada. Karena terus-menerus disiksa, Yuri pun akhirnya mengatakan kalau Yunji telah dibawa ke sebuah hotel yang bernama Don't Tell Jet. Setelah mendengar hal itu, Uigeng pun langsung bergegas menuju hotel tersebut.
Setibanya di sana, Uigeng pun langsung diserang oleh beberapa orang geng kapak. Uigeng terlihat dikeroyok oleh banyaknya musuh, namun Uigeng berhasil membantai mereka semua dan hanya menyisakan satu orang. Uigeng pun lantas bertanya apakah dia mengetahui seorang gadis yang sedang dia cari. Namun si pria ini pun menjawab bahwa hanya manajer hotel lah yang mengetahui keluar masuknya gadis-gadis di tempat ini. Di saat yang bersamaan tiba-tiba saja si manajer terjatuh dari lantai atas dan tewas seketika. 내게 머리야. Ternyata pembunuhnya adalah seorang pria misterius yang pernah menyerang Uigeng. Melihat dari pisau yang dipakai oleh pria misterius tersebut, Uigeng pun akhirnya mengetahui kalau dia adalah mantan pasukan khusus dari Rusia. Di sini si pria misterius itu pun memberitahu kalau Yunji akan diselundupkan ke Rusia besok pagi dengan menggunakan kapal kargo. Namun jika Uigeng ingin menyelamatkan Yunji, maka dia harus melangkahi mayatnya terlebih dulu. Uigeng pun bersedia untuk memenuhi keinginan dan masuk ke dalam salah satu kamar untuk bertarung dengan si pria misterius tersebut. Namun karena geng tidak mempunyai waktu yang banyak, akhirnya dia mengikat si pria misterius itu dengan tali dan langsung melompat dari jendela. Naasnya belum juga sempat pergi dari sana, ia malah dikagetkan dengan kemunculan si detektif yang langsung menodongkan pistol. Uigeng dengan santainya merebut pistol si detektif dan memintanya untuk ikut ke pelabuhan tempat Yunji akan diekspor ke Rusia. Sesampainya di pelabuhan, Uigeng pun melihat Yunji yang sedang berada di dalam sebuah mobil. Mobil tersebut akan dimasukkan ke dalam kargo. Dan tanpa pikir panjang, Uigeng pun langsung menabrakkan mobilnya dengan kencang. Setelah memastikan Yunji baik-baik saja, Uigeng pun menghampiri si bos preman untuk mencari tahu siapa dalang di balik penculikan Yunji. Namun si bos preman tetap kekeh untuk tidak memberitahu Uigeng. Akhirnya Uigeng pun memutuskan untuk menembak si bos preman. Setelah membunuhnya, Uigeng pun mengambil handphone si bos preman dan menemukan fakta bahwa si detektif adalah seorang polisi korup yang sudah menerima suap dari organisasi perdagangan manusia. Kemudian Uigeng pun meminta si detektif untuk membereskan masalah ini. Dan jika si detektif tidak mau mengikuti semua kemauan Uigeng, maka Uigeng akan membocorkan rahasia bahwa si detektif adalah seorang polisi korup. Dari membersihkan TKP hingga membuat skenario seolah-olah Uigeng adalah korban pada kejadian ini. 조만간 연락할게. Kemudian Yunji pun dirawat di rumah sakit dengan penjagaan super ketat oleh pihak kepolisian. Kemudian Uigeng pun bertanya kepada si detektif siapakah bos besar yang menjalankan bisnis perdagangan manusia. Dan si detektif pun menjawab bahwa dia juga tidak mengenal orang tersebut. Karena selama ini dia hanya menerima bayaran dari seorang perantara yang bernama Park. Park merupakan orang yang mempunyai koneksi langsung dengan mafia Rusia. Tanpa buang-buang waktu, Uigeng pun langsung menyerang markas Park sambil minum kopi. Uigeng pun meminta Park untuk memberitahukan siapa nama bos mereka. Karena terancam, Park pun memberitahu kalau bosnya adalah Kim Jong-un, yaitu seorang pebisnis ilegal yang mengumpulkan gadis-gadis Korea dan kemudian menukarkannya dengan para gadis remaja dari Rusia untuk dijadikan wanita penghibur. Mendengar hal itu, Uigeng pun langsung membunuh Park dan meminta si detektif untuk mencari tahu tentang latar belakang Kim Jong-un.
Kemudian diperlihatkan Uigeng yang sedang menemui sahabat lamanya yang kini berprofesi sebagai penjual senjata ilegal. Di sini Geng pun bermaksud ingin membeli sebuah sniper keluaran terbaru. Malam harinya Uigeng pun mendapatkan informasi dari si detektif bahwa ternyata Kim Yong-un adalah seorang ketua hakim yang sangat disegani di Korea. Singkat cerita, Uigeng pun pergi ke pesta yang akan diadakan oleh Kim Yong-un dan membantai semua penjaga yang ada di luar menggunakan sniper. Setelah menghabisi penjaga yang ada di luar, Uigeng pun langsung menerobos masuk dengan ditemani si detektif. Namun ternyata si detektif malah mengkhianatinya dan langsung menodongkan pistol ke arah Uigeng. Akhirnya Uigeng pun terpaksa menyerahkan diri dan kemudian dibawa menghadap dengan Kim Yong-un. Setelah puas menghina Uigeng, Kim Yong-un pun menyuruh si detektif untuk membunuhnya. 당신이야. 정리 좀 부탁드릴게요. Namun saat di tengah perjalanan, Uigeng mampu membalikan keadaan dan membunuh mereka satu persatu. Setelah membunuh si detektif, tiba-tiba saja si pria misterius pun muncul dan menyerangnya. Sehingga terjadilah pertarungan 1 lawan 1. Mereka berdua melakukan pertarungan yang sangat sengit. Yang mana pada akhirnya Uigeng pun berhasil membunuh si pria misterius tersebut. Setelah semua anak buahnya dibunuh tak tersisa, Kim Yong-un yang di awal menghina Uigeng pun kini langsung ciut ketika berhadapan dengannya. Kim Yong-un yang ketakutan pun memohon ampun kepada Uigeng dan mengatakan kalau dalang dibalik semua ini adalah ibunya Shin Yeon-ji, yang tak lain adalah teman dari istri Uigeng yang sedang berlibur. Mendengar hal itu, Uigeng pun langsung saja membunuh Kim Yong-un. Setelah mengetahui kalau dalang dari semua kejahatan ini adalah ibunya Yoon-ji, Uigeng pun langsung menyusul istrinya yang sedang berlibur. Dia pun diam-diam masuk ke dalam mobil milik teman istrinya dan di sini Uigeng pun langsung menodongkan pistol kepadanya dan mengatakan kalau dia akan menjaga Yoon-ji dengan baik. 윤지는 어른이 될 때까지 내가 돌볼 거야. Di akhir film kita diperlihatkan dengan Uigeng dan Yoon-ji yang menemui Hyun-soo, istrinya, di sebuah pantai dan film pun berakhir. Baik, itulah tadi alur cerita film The Killer. Pesan yang dapat disampaikan dari film ini adalah sayangilah orang-orang sekitarmu. Rana beserta jajaran yang bertugas pamit undur diri. Salam RN Movie.